One for Pablo to check. That's what shaped his approach to the game. Centro de desenvolvimento que nós entregamos nessa nova gestão da CBF. Muy poco tiempo antes del Mundial, pero no, la verdad que no habíamos hablado de... Breaking news bikin heboh. Ketua Federasi Sepak Bola Brasil Samir Saud hingga Lionel Messi sampai bilang begini soal pengakuan mengejutkan wasit VAR Nicola Rizzoli yang menuduh adanya manipulasi hasil pertandingan dalam laga Indonesia U17 kontra Brasil U17. Timnas U17 Indonesia langsung untung besar lolos dari fase grup sebelum laga versus Honduras. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dunia sepak bola tengah diguncang badai besar setelah pengakuan mengejutkan dari wasit VAR asal Italia Nicola Rizzoli yang menuduh adanya manipulasi hasil pertandingan dalam laga Indonesia U17 kontra Brasil U17 di Aspire Academy, Qatar pada ajang Piala Dunia U17 2025. Dalam pengakuannya, Rizzoli mengaku frustrasi karena wasit utama asal Maroko, Hamzah El Farik, menolak melakukan pemeriksaan VAR atas 2 insiden pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Indonesia. Tak berhenti di situ, Rizzoli bahkan mengaku mendengar langsung ucapan mengejutkan dari El Farik, pertandingan ini sudah diatur untuk berakhir 4-0. Rizzoli juga menuturkan bahwa dirinya ditawari uang sebesar 10 miliar rupiah dan sebuah rumah mewah agar diam dan tidak mempermasalahkan keputusan sang wasit utama. Ia menolak tawaran tersebut dan mengaku sempat menerima ancaman setelahnya. Saya tidak bisa diam. Saya melihat jelas tayangan ulang di monitor VAR ada kontak keras yang seharusnya menghasilkan penalti untuk Indonesia. Tapi wasit menolak, bahkan menegur saya untuk tidak ikut campur. Ketika saya mendengarnya berkata pertandingan sudah diatur, saya benar-benar terpukul. Sepak bola tidak boleh seperti ini, ujarnya dengan nada tegas. Pernyataan Rizzoli langsung menjadi sorotan dunia. Dari Eropa hingga Asia, media menyoroti dugaan pengaturan hasil laga usia muda yang melibatkan tim besar seperti Brasil. Tak butuh waktu lama, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi keras datang dari dalam negeri Brasil sendiri, khususnya dari Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, CBF, Samir Saud, dan dari legenda sepak bola dunia asal Argentina, Lionel Messi, yang dikenal lantang berbicara soal integritas olahraga. Dalam konferensi pers di Rio de Janeiro yang disiarkan langsung oleh berbagai media Brasil, Samir Saud tampil dengan ekspresi serius. Ia tidak menutupi kemarahan dan kekecewaannya atas tuduhan yang mencoreng nama Brasil dan dunia sepak bola usia muda. Jika tuduhan ini benar, maka ini adalah pengkhianatan terhadap semangat sepak bola, terhadap nilai-nilai sportivitas, dan terhadap anak-anak kita yang bermain dengan mimpi dan kerja keras, ujar Saud dengan nada tegas. Kami di Brasil, meskipun dikenal sebagai negara sepak bola, tidak akan pernah membenarkan kemenangan yang lahir dari kecurangan. Saud menegaskan bahwa CBF tidak akan berdiam diri. Ia menginstruksikan langsung kepada Departemen Etik dan Hukum CBF untuk berkoordinasi dengan FIFA Integrity Unit agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, Brasil tidak boleh menjadi negara yang namanya dikaitkan dengan manipulasi pertandingan, terlebih di ajang yang melibatkan generasi muda. Saya ingin masyarakat dunia tahu, tim kami datang ke turnamen ini untuk bertanding, bukan untuk menang lewat jalan kotor. Jika ada oknum yang berupaya menodai nama Brasil atau merusak kepercayaan publik terhadap tim kami, maka kami sendiri yang akan berdiri paling depan menuntut keadilan, ujarnya dengan nada geram.
Saud juga menyoroti dampak besar dari tuduhan Rizzoli terhadap moral para pemain muda Brasil. Ia mengatakan bahwa anak-anak yang bertanding di Qatar datang untuk belajar, berkembang, dan menghormati lawan. Saya telah berbicara dengan pelatih kami, anak-anak itu menangis karena takut dianggap menang dengan cara yang tidak adil. Mereka ingin membuktikan kemampuan mereka di lapangan, bukan karena wasit berpihak. Itu membuktikan bahwa generasi muda kami masih punya hati yang bersih, tutur Saud dengan suara bergetar. Lebih jauh, Saud menegaskan bahwa jika terbukti ada intervensi dari pihak luar terhadap keputusan wasit, CBF akan mendukung penuh hukuman seberat-beratnya. Kami tidak peduli siapa yang melakukannya, apakah ofisial, agen, atau pihak dari luar. Jika terbukti bersalah, mereka harus dihapus dari sepak bola selamanya. Kami ingin menjaga agar olahraga ini tetap menjadi milik rakyat, bukan milik segelintir orang yang bermain di belakang layar. Pernyataan keras itu disambut tepuk tangan dari jurnalis yang hadir. Samir Saud menutup konferensi dengan pesan moral yang menggema di media sosial. Brasil tidak takut kebenaran. Kami akan berdiri di sisi keadilan, bahkan jika itu berarti menentang sistem. Sementara itu, dari Miami, Amerika Serikat, Lionel Messi ikut menanggapi kontroversi ini lewat wawancara eksklusif dengan media Gol. Messi, yang sejak lama dikenal kritis terhadap sistem perwasitan dan pernah menuding adanya bias terhadap Brasil di Copa America 2019, kembali menegaskan pentingnya menjaga integritas pertandingan. Sepak bola adalah permainan rakyat. Ketika ada yang mencoba mengendalikannya dari luar, baik dengan uang, tekanan, atau kekuasaan, maka permainan itu kehilangan maknanya, ujar Messi. Saya tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di Qatar, tapi jika seorang wasit senior seperti Nicola Rizzoli sampai berbicara seperti itu, maka dunia wajib mendengarkan. Messi juga menyebut bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem VAR yang seharusnya menjamin keadilan masih bisa disalahgunakan jika integritas manusia di baliknya tidak dijaga. Ia menegaskan bahwa generasi muda seperti para pemain Indonesia dan Brasil U17 pantas mendapatkan pertandingan yang bersih dari kepentingan. Anak-anak ini berjuang dengan keringat dan impian mereka. Mereka tidak boleh dijadikan korban permainan politik atau bisnis. Keadilan dalam sepak bola bukanlah pilihan, tapi kewajiban moral kita semua. Dalam kesempatan yang sama, Messi juga menyinggung pentingnya keberanian Rizzoli dalam mengungkap kasus ini. Menurutnya, apa yang dilakukan sang wasit asal Italia merupakan bentuk integritas sejati yang jarang ditemui di dunia olahraga modern. Dia tahu resikonya, tapi tetap memilih untuk berbicara. Itu keberanian yang luar biasa. Dunia sepak bola butuh lebih banyak orang seperti dia. Messi menutup komentarnya dengan pesan kuat kepada FIFA dan federasi-federasi di seluruh dunia. Jika kalian tidak bisa menjamin keadilan di pertandingan anak-anak berusia 17 tahun, maka kalian tidak berhak bicara tentang fair play di level profesional. Bersihkan sepak bola ini atau kita semua akan kehilangan kepercayaannya, ujar Messi. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa pihaknya telah memulai proses investigasi internal. FIFA akan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk wasit Hamzah El Farik, ofisial pertandingan, serta pihak penyelenggara turnamen di Qatar. FIFA berkomitmen penuh terhadap integritas setiap pertandingan. Kami tidak akan menoleh segala bentuk intervensi atau manipulasi yang merusak keadilan kompetisi. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi berat akan dijatuhkan tanpa pandang bulu, ujar Infantino. Infantino juga menegaskan bahwa rekaman komunikasi VAR antara Rizzoli dan El Farik akan dibuka dan dianalisis secara forensik untuk memastikan apakah ada bukti pernyataan pertandingan sudah diatur yang disampaikan Rizzoli. Di media sosial, dukungan terhadap Indonesia U17 mengalir deras.
tagar #JusticeForIndonesia U17, #SaveFootballIntegrity, dan #FairPlayForAll menjadi trending topik global di X atau Twitter. Banyak mantan pemain, jurnalis olahraga, dan penggemar sepak bola dunia menyuarakan keprihatinan dan menuntut FIFA bertindak cepat. Pelatih Indonesia U17 Nova Arianto juga menyampaikan kekecewaan. Kami datang ke turnamen ini dengan semangat sportivitas dan ingin membuktikan kemampuan anak-anak kami. Tapi keputusan di lapangan tidak mencerminkan semangat itu. Kami hanya ingin keadilan, ujarnya. Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi FIFA dan seluruh ekosistem sepak bola dunia. Reaksi keras dari Samir Saud dan Lionel Messi menunjukkan bahwa isu ini bukan sekedar masalah hasil pertandingan, tetapi soal nilai moral dan masa depan olahraga. Dunia menunggu hasil investigasi FIFA yang akan menentukan apakah sepak bola masih bisa dipercaya sebagai permainan yang jujur dan bersih. Sepak bola tidak akan berarti apa-apa tanpa keadilan, tutup Messi dalam wawancara tersebut. Dan di ujung konferensi persnya, Samir Saud menegaskan satu kalimat yang kini menjadi kutipan di seluruh dunia. Kita semua mencintai sepak bola, karena itu kami punya tanggung jawab untuk melindunginya dari siapapun dan dari apapun. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata semuanya hanya karangan biasa, sekaligus memberi edukasi karena banyak konten YouTube seperti itu. Be smart ya guys! Pertemuan antara Timnas U17 Brasil dan Timnas U17 Indonesia di penyisihan grup H Piala Dunia U17 2025 menghadirkan laga yang menyita perhatian. Di atas kertas, banyak yang memprediksi Brasil akan menguasai permainan secara penuh. Tim berjuluk Samba Muda ini memang dikenal memiliki kedalaman skuad, kultur sepak bola kuat, serta teknik individu yang di atas rata-rata. Dan benar saja, sejak menit-menit awal, para pemain Brasil tampil agresif, menekan, dan mampu menciptakan keunggulan cepat. Pada babak pertama, mereka sudah unggul 3-0 sebelum menambah 1 gol lagi di paruh kedua sehingga pertandingan berakhir 4-0. Namun, di balik skor tersebut, ada cerita lain yang tidak kalah penting. Timnas U17 Indonesia tidak menyerah begitu saja. Garuda Asia tetap berani keluar menekan, mengambil risiko, dan mencoba menciptakan peluang meski harus berhadapan dengan tim yang secara postur dan pengalaman tampak lebih matang. Duel-duel fisik, tekanan, dan kecepatan Brasil memang sempat menyulitkan, tetapi Indonesia tetap mampu memberikan respons. Hal ini diakui langsung oleh Luis Eduardo, bek Brasil U17 yang menjadi salah satu aktor penting dalam laga tersebut. Pemain yang kini berkarir di Gremio U20 itu menyampaikan bahwa pertandingan melawan Indonesia bukan seperti skor yang terlihat. Mereka, Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Skornya memang 4-0, tapi itu adalah pertandingan berat, kata Luis Eduardo seperti dikutip dari Antara. Ucapan Eduardo mempertegas bahwa kemenangan Brasil bukan didapat hanya dengan mengandalkan kualitas, tetapi juga karena kerja keras. Apalagi melihat capaian mereka pada laga perdana ketika berhasil menang telak 7-0 melawan Honduras, perbandingan tersebut justru semakin menunjukkan bahwa Indonesia memang menyajikan tantangan berbeda. Eduardo menambahkan bahwa timnya kini akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Zambia pada laga berikutnya. Brasil saat ini sudah mengoleksi 6 poin dan berada di jalur yang sangat baik untuk lolos ke fase gugur sebagai juara grup. Namun, tetap ia mengingatkan bahwa tidak ada pertandingan yang boleh diremehkan. Sekarang, kami perlu bekerja lebih keras untuk bermain melawan Zambia. Namun, Indonesia sangat menyulitkan kami. Mereka bermain sangat baik, ujarnya. Menariknya lagi, Eduardo memberi sinyal bahwa dirinya terbuka terhadap kemungkinan berkarir di Indonesia suatu hari nanti. Ia menyadari bahwa banyak pemain muda Brasil yang berkembang dan menemukan lingkungan sepak bola yang baik di Liga Indonesia. Saya belum bisa mengatakan apapun mengenai masa depan saya. Namun, juga Anda tertarik, Anda bisa berbicara dengan manajer saya, katanya sambil tersenyum. Ucapan itu mungkin sederhana, namun membawa makna tersendiri. Performa Indonesia mulai diperhatikan.
Ada penghormatan, ada pengakuan, dan itu tidak datang tanpa alasan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat pertandingan tersebut sama seperti yang dirasakan Luis Eduardo? Apakah Indonesia U17 terlihat sudah berada di jalur yang tepat atau masih ada hal besar yang perlu dibenahi? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapatmu. Timnas Indonesia U17 harus kembali menerima hasil yang tidak menggembirakan pada laga kedua Grup H Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Jumat 7 November. Garuda Muda takluk dari Brasil dengan skor 0-4. Hasil ini membuat banyak pecinta sepak bola nasional bertanya-tanya, bagaimana peluang Indonesia untuk tetap melaju ke babak 32 besar. Untuk sementara, kekalahan tersebut menahan posisi Indonesia di peringkat ketiga Grup H. Dari 2 laga yang sudah dijalani, Timnas Indonesia U17 belum mengoleksi 1 pun poin. Namun, pintu menuju babak gugur belum sepenuhnya tertutup bagi skuad yang dipimpin Nova Arianto ini. Masih ada opsi lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik, di mana tersedia 8 slot tambahan bagi tim-tim yang menempati posisi ketiga di masing-masing grup. Ini menjadi peluang terakhir bagi Indonesia untuk memperpanjang napas di turnamen. Walau demikian, harus diakui peluang tersebut tidaklah besar. Saat ini, Indonesia berada di urutan ke-12 dalam klasemen peringkat ketiga terbaik. Selisih gol Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri karena Garuda Muda mencatat -6, sementara tim-tim pesaing di posisi atas jauh lebih unggul. Sebagai gambaran, Tunisia saat ini menempati posisi puncak klasemen peringkat ketiga terbaik dengan 3 poin dan selisih gol +5. Di bawahnya ada Inggris dan Meksiko yang juga mengantongi 3 poin dan berada dalam situasi lebih baik. Dengan kondisi tabel seperti ini, Indonesia membutuhkan kemenangan besar pada laga terakhir Grup H. Garuda Muda akan berhadapan dengan Honduras pada Senin 10 November dan laga tersebut menjadi penentu segala harapan. Tidak cukup hanya menang, tetapi kemenangan tersebut harus hadir dengan selisih gol yang meyakinkan. Jika skenario ini tidak berhasil dan Indonesia kembali gagal meraih kemenangan, maka peluang untuk melangkah ke babak 32 besar dipastikan sirna. Karena itu, pertandingan melawan Honduras menjadi momen yang sangat krusial, mungkin salah satu laga terpenting dalam perjalanan Timnas U17 di Piala Dunia tahun ini. Apakah Indonesia mampu mengerahkan segala tenaga untuk meraih kemenangan besar di laga terakhir? Mampukah mental dan keyakinan para pemain bangkit setelah 2 hasil yang mengecewakan? Banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak yang perlu diperbaiki, tetapi harapan masih ada selama bola belum berhenti bergulir. Silahkan tuliskan pendapat, analisis, serta optimisme Anda di kolom komentar. Satu babak baru tercatat dalam perjalanan sepak bola Indonesia di kancah Eropa. Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang kini berseragam Borussia Mönchengladbach, mencatat sejarah sebagai orang pertama Indonesia yang mampu mencetak gol di kompetisi sekelas Bundesliga 2025-2026. Momen bersejarah ini terjadi dalam kemenangan Gladbach atas FC Köln dengan skor 3-1 pada pekan ke-10 Bundesliga, Minggu 9 November 2025 dini hari WIB. Di pertandingan tersebut, Kevin tampil sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3-5-2 yang diterapkan pelatih Eugen Polanski. Keputusan tersebut bukan kebetulan, mengingat Gladbach sedang berada dalam kondisi penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar 4-0 atas Tauli di laga sebelumnya. Atmosfer positif itu terbawa ke laga melawan Köln. Pertandingan berjalan intens sejak awal. Borussia Mönchengladbach sebenarnya hampir membuka keunggulan lebih cepat ketika mereka mendapatkan hadiah penalti di akhir babak pertama.
Namun, eksekusi Haris Tabakovic mampu digagalkan oleh Marvin Schwabe, kiper FC Köln. Meski begitu, kegagalan itu tak membuat tuan rumah goyah. Berselang hitungan detik, Philipp Sander justru berhasil menciptakan gol pembuka. Gladbach menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, tekanan Gladbach semakin terlihat. Pada menit ke-60, petaka datang bagi FC Köln ketika Christopher Lund melakukan handball di kotak terlarang, membuat wasit kembali menunjuk titik putih. Kali ini, pelatih Eugen Polanski mempercayakan Kevin Dix sebagai algojo penalti. Tanpa ragu, Kevin Dix menjalankan tugasnya dengan matang. Dengan ketenangan penuh, ia melepaskan tendangan ke arah kanan gawang dan membuat skor berubah menjadi 2-0 untuk Gladbach. Gol tersebut tidak hanya memperlebar keunggulan, tetapi juga menorehkan catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Tak butuh waktu lama, 3 menit berselang, Tabakovic menebus kegagalannya di babak pertama dengan mencetak gol ketiga bagi Gladbach. FC Köln hanya mampu memperkecil ketertinggalan di menit-menit terakhir melalui aksi Waldschmidt, sehingga laga berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Die Vollen. Selain mencetak gol, penampilan Kevin Dix secara keseluruhan dinilai sangat impresif. Laman statistik SofaScore memberikan rating 8,5, menjadikannya pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Tidak hanya menyumbang gol, ia juga tampil kokoh dalam sektor pertahanan, menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi Bundesliga. Kemenangan ini membuat Borussia Mönchengladbach mulai memperbaiki posisinya di klasemen Bundesliga 2025-2026. Saat ini, mereka berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 9 poin. Jarak 6 angka memisahkan mereka dari VfB Stuttgart yang berada di batas zona tiket kompetisi Eropa. Perlahan tetapi jelas, momentum positif mulai terbentuk. Prestasi Kevin Dix ini bukan sekedar statistik. Ia telah mengangkat nama Indonesia di pentas sepak bola tertinggi Jerman, sebuah pencapaian yang bukan hanya membanggakan dirinya, tetapi juga membangkitkan harapan bahwa pemain Indonesia punya potensi nyata untuk bersaing di level elit. Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah pencapaian Kevin Dix bisa menjadi pintu pembuka bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk berkarir di Liga Top Eropa? Dan menurut kalian, apa langkah terbaik agar talenta muda lainnya bisa mengikuti jejak yang sama? Silahkan tulis pendapat dan analisismu di kolom komentar.